friends, we're back di Good Shot, di Good Talk. Kali ini barengan sama Mas Bayu Lutfianto. Kita kenal udah dari zamannya gue di CNN Indonesia. Waktu itu nginterview Mas Bayu ngomongin soal grafologi. Dan sekarang Mas Bayu udah ngeluarin buku yang kedua juga, analisis tulisan tangan. Ini sebenarnya bukunya sama yang kemarin, cuman di ini aja ya, 2.0 aja ya Mas Bayu ya, di-upgrade dikit. Iya, yes. Ya, ditambahin sana sini lah. Ditambahin sana sini terutamanya untuk bagian yang berkaitan dengan bagaimana sih kalau kita pakai tulisan tangan untuk ngecek apa yang ada di dalam diri kita sendiri, ada konflik gak sih, kan gitu ya. Juga kalau udah konflik misalnya terus ketemunya di mana, kan gitu kan, terus nanganinya gimana, gitulah. Dimana di buku pertama dulu, buku yang ini nih di sini nggak terlalu banyak dibuat yang itu, jadi itu adalah edisi revisinya. Edisi revisi ini Mas Bayu nih, karena Mas Bayu ya good friends gue, jadi belajar juga tentang grafologi. Terus abis itu Mas Bayu sebenarnya tuh gak cuma grafolog aja kan, sebenarnya terapis juga ya, NLP ya Mas Bayu, bener nggak? Lebih ke arah terapi untuk diri kita, umumnya berkaitan dengan bagaimana mengelola mind kita sih untuk menghadapi berbagai hal. Jadi sebetulnya semuanya itu kan berkaitan dengan persepsi kita tentang sesuatu di luar kan. Jadi kalau kita bisa ngotak-atik di sini ya insya Allah bisa beres lah. Namanya apapun macam-macam. Itu dia Mas Bayu ya. Jadi good friends, beberapa orang teman gue pun akhirnya menjadi salah satu dari kliennya Mas Bayu. termasuk gue. Dan kita di sini tuh emang di Good Talk ini kita kan very open gitu loh Mas Bayu, ngomongin tentang mental health, issues. Oke. Karena kan sebenarnya banyak orang yang mungkin sebenarnya memang punya mental health issues, cuman susah. Mungkin bukannya mereka nggak tahu, they know something is wrong, tapi nggak tahu itu sebenarnya apa gitu kan. Jadilah aku bikin podcast yang 365 hari kembali ke diri sendiri. Ini supaya orang-orang bisa belajar dari situlah gitu. Nah, untuk yang episode kali ini nih Mas Bayu, yang aku pengen tanya lebih ke permasalahan gimana sih caranya kita supaya bisa tenang gitu. Ini kan ngomongin dari orang yang memang adalah profesionalnya ya untuk menghadapi orang-orang yang bermasalah dengan either khawatir yang berlebihan atau panik yang berlebihan, gitu-gitu kan. Dan biasanya kan rasa khawatir panik ini kan karena takut akan masa depan yang tidak jelas nih akan seperti apa. Nah, di momen-momen kayak kita sekarang ini adalah momen-momen di mana hal-hal kayak gitu dites banget gitu kan. Orang-orang yang tadinya punya kerjaan jadi enggak mungkin, orang-orang yang penghasilannya tadi berapa akhirnya kepotong, terus nggak tahu ini sampai berapa lama akan kayak gitu. Iya. Nah kalau secara Mas Bayu yang adalah profesional menerapi orang-orang yang bermasalah dengan kekhawatiran yang berlebihan ini, step by stepnya deh Mas Bayu, ada berapa hal yang harus kita lakukan, gimana caranya? Aku harus buat frame-nya yang benar dulu gitu. Jadi sebetulnya pertanyaannya adalah yang disebut dengan uncertainties gitu, ketidaktentuan, kebingungan, dan sebetulnya kan ya akhir-akhir ini pasti lagi karena ada masalah pandemi dan sebagainya gitu. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita kan sebetulnya kayak gitu ya. Nggak ada yang namanya 100% certain dalam kehidupan kita, itu kan nggak ada ya. Kehidupan kita selalu akan di-link dengan in a certain degrees, ada ketidaktentuan, ada salah sana sini, ada yang benar. Jadi sebetulnya apa yang kita hadapi dengan pandemi ini, dengan tentisnya, itu ya bagian dari kehidupan sehari-hari, mungkin dalam skala yang lebih gede sekarang, dan banyak temennya gitu kan. Temennya pada bingung dan sebagainya seperti tadi ucapan ya. Tapi kalau ditanya ada berapa tahap, sebetulnya tahapnya cuma 3, nggak banyak gitu. Jadi menghadapi berbagai perasaan tuh tahapnya nggak banyak, cuma 3 hanya. Nah ini tanda bintangnya di sini gitu kan. hanya 3 itu bisa dipakai efektif dan efisien kalau kita dasarnya kuat gitu. Jadi kalau saya karena saya urusannya dengan tulisan tangan gitu, jadi biasanya yang saya lihat adalah sebetulnya apa ya, kita tuh lagi menghadapi
anxiety segitunya juga gitu. Dan itu apa ya, iya kita tuh bingung, atau cuman ikut-ikutan teman bingung kita ikut bingung kan gitu ya. Karena tidak seperti gambaran orang gitu. Mungkin di mulut bilang aku nih lagi bingung nih gini-gini, tapi kenyataannya sebetulnya di dalam diri nggak sebingung itu gitu. Sehingga sebetulnya tulisan tangan itu hanya dipakai untuk melihat seberapa bingungnya kita gitu, seberapa confuse-nya, seberapa anxious-nya dan sebagainya, itu bisa pakai tulisan tangan gitu. Cuman yang menarik kan gini Sheryl ya, aku harus pakai catatan nggak apa-apa kan, supaya nggak salah jalan. kan yang penting gini, jadi gini, kenapa sih kita ngomongin tentang ini gitu ya? Kenapa kita harus ngomongin tentang uncertainties dan gimana dealing? Dan sebetulnya kalau kita mau jujur, banyak banget yang udah buat podcast macam-macam tentang ini kan. Wah, gimana ngadepi yang tidak, itu banyak banget lah berseliweran. Cuman yang menarik dari semuanya itu adalah bahwa orang itu banyak sekali memberikan ide-ide, stepnya itu adalah step fisiknya, step actionnya yang harus dilakukan. Kamu harus ngapain kan gitu ya? Kamu harus gini, harus gitu. Padahal sebelum step fisik, kan misalnya mentalnya, emosinya kan harus siapkan di situ ya. Yeah. Nah, kalau dalam dunia yang biasa aja ngadepi kebingungan udah kedodoran, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Sehingga kalau ditanya ada berapa steps, 3 gitu kan. Cuman nanti ada pendahuluannya, yaitu kita harus bisa siap secara mental maupun emosi untuk menjalani step itu. Gitu. Oke, jadi persiapan mental dan emosinya nih harus ngapain dulu kalau gitu? Iya, harus itu dulu. Soalnya tanpa itu cuman kita mulai dari awal. Aku harus lihat catatan dulu ya. Jadi gini, yang terjadi contoh dengan pandemi ini gitu. Yang terjadi itu kan ada pembatasan, nggak boleh gini, nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu. Ada perubahan, ya toh. Orang bilang biasanya normal gitu, sekarang jadi nggak normal atau new normal dan sebagainya. Jadi ada restriction, ada perubahan. Tapi kenyataannya dalam hidup sehari-hari kan kayak gitu juga ya, kan gitu ya. Sebenarnya dalam skala-skala sama aja toh. Selalu akan ada pembatasan, selalu akan ada new thing, new challenge, kan itu biasa banget dan ada gitu. Cuman pada saat kita memang secara emosi dan mental gak siap, ngadepi yang kayak gini kan jadi seru banget kayaknya, jadi wow, semua orang bingung dan semua orang muncul dengan strategi macam-macam kan sana sini gitu. Cuman yang menarik adalah strategi yang dimunculkan itu tidak pernah kembali ke titik awal. Kenapa sih kita harus bisa survive kan gitu ya? Kan pertanyaannya gitu tuh. Kenapa kita harus survive gitu? Kenapa kita harus ngadepi perubahan? Kan kita bisa aja diam aja kan ngapa-ngapain gitu. Sehingga pertanyaan pertama bahwa kenapa kita harus survive itu harus bisa dijawab duluan gitu. Kenapa kita setelah pandemi ini kita harus bisa survive, atau selama pandemi ini kita bisa survive, kan itu harus dijawab duluan gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa ngadepinya lebih mendasar gitu. Dan itu berkaitan dengan hal yang paling mendasar, yaitu tentang value of life gitu. Emangnya apa sih gitu yang penting kok kita harus tetap jalan dalam kondisi kayak sekarang maupun setelahnya, kan harus ada yang bisa dijawab di situ dong, Share ya. Itu jadi kalau enggak ngapain? Itu jadi masuk ke purpose bukan sih? Kenapa aku harus survive? Misalnya jawabannya adalah karena I still want to live my dreams, misalnya gitu. Misalnya jawabannya adalah kayak gitu. Iya. Bisa dilihat dari sana. Atau I still want to see my family gitu, kayak gitu. Hal-hal itu jadi jawabannya gitu ya. Jawaban tengah, middle answer-nya. I want to pengen tetap ketemu keluarga, kepengen to live your life, itu kan itu jawaban tengah gitu. Sebetulnya jawaban mendasarnya aku akan nanya, kenapa kok kepengen ketemu family? Oh, because I want to be happy. Oke. Jadi dan family itu meanings a lot to you? Yes, and connection, mau create connection. Nah, jadi connection penting bagi kamu, kan gitu ya? Yes. Kan gitu kan. And be part of the family itu penting bagi kamu, kan gitu ya? Jadi yang harus dicari adalah di situnya, bukan cuma middle answer-nya bahwa aku pengen tetap hidup ada dengan family, tapi kenapa sih, kan gitu kan? Apa pentingnya gitu. Nah, sekarang aku nanya kan, contoh lagi. Jadi apa pentingnya kamu be part of the family? Bingung. Apa pentingnya
to be part of a family, to feel love. Ya, oke. So love is meaningful to you, kan gitu ya? Yes. Love from the family, love from your close person, Friends, apa siapa itu penting bagi kamu. Nah, disitulah yang harus dijawab duluan gitu. Sebelum kita, oke, aku harus bisa ngadepi uncertainty ini. Kan gitu kan, bukan cuman ya pokoknya nanti setelah ini selesai kita jalan, enggak. Untuk apa gitu? Ya untuk tetap punya cinta itu tadi kan gitu. Nah, tetap sesuatu karena cinta itu penting, close relationship itu penting sehingga ini harus jalan terus. Aku nggak boleh putus di sini kan gitu ya. Oh, oke. Jadi Ya. ya, ya kan? Beda ya ngomong Kalau cuma terapis. dia, Terus? ya gini. Jadi kebanyakan akan diberikan tawaran untuk ya kamu harus belajar ilmu baru, lihat tren berikutnya itu bagaimana kan gitu ya. Yang akan nanti tetap booming itu apa? Ya iya sih itu, tapi untuk apa kita tetap ke sana gitu. Nah, itu yang menjadi penting pada saat kita kepengen ngadepi mungkin sekarang anxiety kita menghadapi situasi nggak tentu, mungkin kebingungan kita itu kita harus kembali lagi ke bagian awalnya. Kenapa kita harus ngadepi itu kan gitu ya. Nah, begitu udah ketemu, oke, love is so meaningful to me kan gitu. Sehingga aku harus survive, aku harus punya ini dan tetap jalan. Nah, kalau udah gitu baru kita next step-nya kan gitu ya. Jadi dasarnya harus ketahuan dulu. Baru kita bisa pakai berbagai macam teknik dan tekniknya apa saja. Anyway, aku bukan sebetulnya NLP hanya bagian yang saya pelajari, tapi bukan spesialisasi aku gitu ya. Aku jelas di analisis tulisan tangan. Kalau terapi aku menggunakan berbagai teknik, terutamanya adalah self awareness, meningkatkan kesadaran kita dan itu ada di dalam buku ini. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran untuk bisa menterapi diri. Soalnya kebanyakan orang itu jadi nempel ke terapisnya terus, jadi kapan nggak selesai urusannya kan? Betul, Nah, itu buku ini membuat Anda untuk self terapi gitu lah. juga ya. Itu honestly buat aku ngaruh banget sih karena aku sendiri kan karena sempat belajar juga gitu ya. Terus plus ngebaca ulang jadi kayak refresh memory karena dulu belajar kan nggak pernah dipakai secara profesional juga, sebenarnya cuma emang buat self assessment doang kan. Iya. Pas kemarin akhirnya aku mulai nulis lagi terus jadi ngelihat sendiri lagi gitu. Iya, ada apa aja nih di sini gitu. Iya. Bagian penting dari buku ini itu adalah pada saat melakukan self assessment tentang nilai-nilai yang kita anggap benar. Itu okay, love is so meaningful to me. That's why I have to live, I have to get through this pandemic, this whole thing gitu. Tapi pada saat kita tulis ternyata ternyata tulisanmu enggak menunjukkan love itu penting. Nah, disitulah sebetulnya gunanya dari kita berani untuk menghadapi yang menjadi hambatan kita untuk beresin ini semua. Gitu ceritanya. Right. Nah, tadi kan Mas Bayu udah bilang kan, yang pertama adalah kita harus tahu deeper meaning-nya dulu gitu. Sebelum masuk ke step itu adalah yang pertama, kita tahu dulu nih kenapa kita harus survive gitu. Terus yang kedua, step berikutnya tuh kita harus ngapain? Yang step berikutnya karena kita udah tahu bahwa kita itu memang harus hidup seterusnya, kita harus survive, kita harus bukan hanya survive sih, kita harus flourish, kita harus berkembang, nggak cuma survive tok gitu kan. Kalau survive kan ya gitulah kan gitu ya. Tapi kita harus berkembang. Maka yang berikutnya yang harus kita pegang beneran gitu. Kalau kita udah survive dan love itu penting, what would you like to be? Kita tuh pengen jadi orang kayak apa gitu loh. Pada saat kita udah bisa jalan ini semua. Kebanyakan dari kita kan cuman ya pokoknya kita lolos dari pandemi ini, kita bisa continue our life atau start a new life, yang agak mengerikan start a new life ini gitu kan. Yang agak naif adalah continue life karena nggak akan mungkin sama gitu kan. Jadi in any way gitu kita pasti akan start a new life, kondisinya kayak apapun juga gitu. Nah, pada saat kita start a new life, kan mestinya kita juga harus tahu what kind of life, kamu tuh kayak apa gitu. What would I look like kan gitu. Jadi yang pertama adalah alasannya, yang kedua adalah tujuannya itu. Jadi kepengen yang kayak apa. Nah, kalau udah tahu kayak apa, misalnya sebagai host misalnya gitu, saya ingin jadi host yang seperti apa dengan tetap membawa nilai-nilai love tadi, tetap membawa nilai-nilai enjoy your life kan gitu ya. Nah, itu yang harus dibuat duluan gitu sebelum kita melakukan pernik-pernik tentang terapi dan sebagainya. Tapi value and vision itu penting gitu loh.
Jadi kalau katanya quotes katanya sleep with a dream, wake up with purpose gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu gitu kan dasarnya Ya, kita tuh apa, ya, kenapa ya, kita harus flourish, kenapa kita harus ya, survive, kenapa kita harus hidup. ya, Basically ya, ya. dasarnya kita value-nya apa, baru Hmm. kita mau jadi orang yang kayak apa sih gitu ya. Berdasarkan value itu tadi kan Berdasarkan si gitu ya. value yang tadi kita pegang Oh, pertama oh, kali. Oke, setelah oh, oh. itu apa Mas Bayu? Jadi kalau aku Nah, misalnya tadi love nih, terus aku ke depan yang aku mau adalah I wanna build this brand gitu, si Good Shot ini, ya. yang mana emang aku banyak mengedepankan segala sesuatu yang heartwarming stories, yang good positivities, yang positive entertainment, yang kayak gitu-gitu. Itu berarti udah align gitu kan ya sama yang kayak di awal. Dan di bawahnya itu tadi kan karena love-nya itu tadi kan kenapa positif, kenapa itu kan karena ada cinta di sana gitu. Artinya itu udah bener gitu. Nah kalau udah bener gitu kan berarti jelas tau. Berarti aku mau ke depan mau ngapain tau kan gitu ya. Nah yang ketiga ini yang menjadi gini. Jadi kalau kita udah dasarnya kuat, nilainya kuat, tujuannya jelas, yang biasanya ganjal untuk melakukan sesuatu itu adalah adanya emotional baggage, adanya timbunan-timbunan emosi cerita masa lalu kan gitu. Masa lalu itu termasuk kemarin sebelum pandemik maupun sekarang gitu. Jadi ada banyak, aku tuh bingung, apa aku bisa kompetisi apa tidak, apa aku bisa punya ide baru. Lebih banyak emotional baggage yang akhirnya membuat kita nggak bisa maju kan gitu. Jadi gampangannya kayak kita jalan tapi sepatunya terlalu berat gitu, jadi nggak maju. Atau sepatunya kegedean sehingga ganjel ke sana kemari kayak anak kecil pakai sepatunya mamanya itu kan gitu. Jadi yang ketiga itu adalah bagaimana menyelesaikan atau melepaskan ganjalan-ganjalan emosi yang selama ini ada di dalam diri kita. Karena dengan tanpa emosi itu kita itu begitu sudah tahu tujuan kita tuh bisa jalan sendiri karena kita itu kan makhluk yang luar biasa ya. Kita itu jadi macet hanya gara-gara keganjel atau ketarik sama emotional baggage itu dan tidak tahu tujuannya gitu kan. Nah, kebanyakan dari banyak sekali kalau Sheryl lihat banyak sekali ya podcast-podcast semacam ini macam-macam tentang bagaimana menghadapi uncertainty dan sebagainya. Umumnya mereka hanya fokus kepada kamu harus begini, kamu harus begini, karena kami begini bisa. Banyak dari kita itu mengikuti pola orang lain, modeling orang lain. Oke, melakukan ini, kemudian berharap kita bisa seperti itu. Makanya kita tidak gitu. Emotional baggage kan gitu kan. Jadi setiap kita itu berat beban kita itu nggak sama gitu sehingga walaupun teknik untuk melakukan sesuatunya sama, tapi kalau bebannya beda ya nggak bisa jalan. Sehingga yang ketiga adalah bagaimana melepaskan ini. Nanti kita akan ini supaya kita bisa gitu ceritanya. Wah itu seru sih. Jadi gimana Mas Bayu kita bisa melepaskan melepaskan ini? Iya, gitu. Oke, yang paling duluan berani mengakui bahwa kita punya itu pertama. Yes. Dan biasanya itu paling sulit. Karena apa? Karena kita nggak biasa mengakui bahwa aku tuh lagi bingung, aku tuh lagi susah, aku tuh lagi marah, aku tuh lagi kecewa, aku lagi nggak ngerti mau kemana. Itu jarang sekali orang berani mengakui sampai dalam. Paling muncul di sini, itu pun dalam bentuk curhatan sama teman-teman ataupun cuman ditulis di media sosial. Jadi apa? Jadi status kan gitu ya. Kalau ini gitu, ya itu boleh gitu. Tapi yang pertama itu adalah mengakui dulu bahwa oke, aku tuh lagi ini. Jadi caranya sederhana. Duduk diam dan nggak apa-apa, tapi mati keseluruhan kita. Sebagian besar emosi kita itu dengan apa gitu. Jadi kayaknya mungkin 75% hari ini marah-marah kan gitu ya. Oke, berarti marah-marah termasuk bagian dari emosi yang lagi jadi baggage kita. Atau kayak kecewa, atau aku tuh anxious terus merasa segala sesuatunya tuh nanti gitu. Jadi kita harus berani mengakui emosi apa yang berkecamuk di kita. Itu yang paling banyak waktu kita. Itu yang pertama. Yes. Karena itu yang paling berat. Aku tuh jadi ingat sama ada satu orang yang dulu sempat mau aku kasih nomor Mas Bayu juga sih.
Tapi orangnya nggak di Indonesia ya, dia di Amerika. Ya. Apa namanya, masalah dia nggak mau mengakui lagi kenapanya itu kayaknya yang bikin akhirnya sampai detik ini dia akhirnya juga nggak pernah Mas Bayu gitu ya. Karena lucu aja gitu waktu aku sempet follow up terus nanya, karena kan dia kerjanya curhat mulu gitu, oh ini salah itu salah apa segala macam gitu. Aku bilang kayak, oh udah kayak gini mendingan lo ngomong sama orang yang profesional deh gitu ya, yang bisa bantuin gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong ini, ya nanti kalau gue udah bisa sort things out, baru gue ngubungin dia. Ya ngapain lo ngubungin orang kalau lo udah bisa sort things out, lo nggak perlu profesional gitu. Tapi kayak intinya nggak mau gitu kalau ada orang lain tahu, ya kenapa, dan berarti kan dia sendiri juga nggak mau mengakui itu sendiri ke dirinya juga gitu. Jadinya dia nggak bisa gitu. Padahal aku belajar kalau masalah mengakui what's happening or what's going on gitu, emang kadang-kadang kan gak enak gitu ya, like when you feel angry or you're sad atau apa. Cuman emang supaya itu bisa lewat, memang harus dikasih waktu. Harus ketemu dulu. Iya. Terus habis itu lo lewat deh. Gitu. Kalau datang terus ditekan ke bawah, akhirnya wah. Kapan-kapan dia meledak. Iya, jadi pertama mengakui, admitted bahwa itu yang aku rasakan for the most of the time gitu kan, in a day, in 2 days, in a week gitu. Itu tahap pertama yang paling penting gitu. Cuman mengakui gitu kebanyakan orang ya dilakukan sih. Mereka melakukan tapi dengan dicurhatkan ke sana kemari ke orang-orang yang macam-macam itu gitu kan. Boleh gitu kalau orang yang dicurhati punya waktu kan gitu ya. Dia mungkin punya waktu 2 hari itu dengerin. It's okay gitu. Masalahnya nggak setiap orang punya waktu untuk dengerin curhatan kita gitu. Jadi curhat nggak salah gitu, tapi cari tempat yang benar. Paling gampang ya, boleh curhat di kamar mandi, boleh lah gitu kan. Kalau curhat di luar, di ruang tamu tadi kira kita ngomong sendiri. Tapi intinya oke, akui bahwa ini yang aku rasakan. Oke, ini yang aku rasakan. Aku merasa begini. Jadi mengakui itu adalah tahap pertamanya. Dan itu membutuhkan courage, itu membutuhkan semangat, membutuhkan keberanian. Setelah mengakui baru yang tahap kedua, face your monster kan gitu kan, hadapi monsternya squarely gitu ya. Kebanyakan dari kita, ya aku tuh bingung lah sebagainya, anxious, aku tuh nggak kayak gila, ya keluar aja lah, aku mau. Artinya tanpa meeting dengan your own monster, kita nggak bisa menyelesaikan. Gitu. Jadi kita harus ini yang saya rasakan, kemudian your own monster. Betul hadapi dengan merasakan apa yang Anda rasakan. Namanya juga feeling, namanya juga perasaan. Feeling must be felt kan gitu. Jadi yang namanya perasaan itu ya harus dirasain kan gitu ya. Betul. Nah, cara menghadapinya adalah betul-betul merasakan, mengamati. Oh ini memang yang aku tuh kan gitu kan rasanya. Dan diamati dan dirasakan tanpa, ini kuncinya, tanpa dianalisa. Kok aku bisa gini ya, harusnya kan nggak boleh begini, nggak usah. Jadi tanpa kemudian tanpa dibenci, harusnya aku nggak begini, aku bukan tipe orang itu, bukan. Jadi tanpa dianalisa, tanpa dibenci, dan tanpa diupayakan untuk dilawan, diapain, nggak usah. Nggak penting itu gitu. Yang penting itu adalah sit with your monster kan gitu kan. Duduk bersama monstermu. Nah, gitu Anda dengan Anda aman. Putus-putus. Oh ya, putus-putus ini. Oke, ini internetnya agak. Udah belum? Ya, udah. Jadi yang paling penting adalah duduk dengan monstermu, terus duduk ya, sit with your monster. Duduk, amati dia kan gitu kan. Oke, ini rasanya kayak gini ya, udah terima. Jadi yang pertama, itu kita punya courage untuk mengakui. Itu pertama courage gitu kita untuk mengakui. Setelah berani mengakui, maka kita berproses pada titik di mana ini monster saya, itu accept bahwa kita punya monster itu. Jadi itu nanti kaitannya kalau di buku ini ada ya. Itu sebetulnya dibuat oleh namanya Dr. David Hawkins kan gitu ya. Dr. David Hawkins itu seorang psikiater dari Amerika yang menerjemahkan, membuat penelitian tentang tahapan kesadaran. Pada saat kita itu berani mengakui bahwa sesuatu ada di diri kita, itu kita punya courage.
Tapi setelah kita bisa accept, okay, this is my monster kan gitu kan. Ini yang selama ini gandulin kita membuat musik, amati dia, dan jangan diamati dengan tetap sit with your monster tanpa melawan, tanpa apa-apa. Nanti lama-lama akan pamit pulang sendiri, nggak usah ngapa-ngapain kan gitu ya. Jadi tahap pertama akui, tahap kedua monster, tahap ketiga itu lepasin kalau dia mau pulang kan gitu. Say goodbye kan gitu kan. Nggak usah dipegangin gitu. Nah lucunya sebagian dari kita itu merasa kalau kita melepaskan monster di lucu, aku tuh biasanya nervous, kalau aku nggak nervous lagi gimana kan gitu. Ya, padahal nggak, ya kan gitu. Jadi lepasin, say goodbye, nanti dia akan lepas. Dan begitu kita lepasin, ada sesi untuk melepasin, ada yang lepasin, ambil nafas, lepasin boleh kan gitu kan. Ada yang taruh tangannya di sini, di tempat yang itu, alirkan energi, boleh lah, mau apa aja tuh boleh. Yang penting itu merasa boleh. Ada yang aneh-aneh ceritanya itu share, ada yang masukkan tanganmu seolah-olah ke dalam, kemudian keluarkan lagi, lepaskin, buang, boleh. Itu semua cuman teknik yang tujuannya adalah membantu kita untuk melepaskan. Tapi kalau ada cuman mau diam aja gini, kemudian ambil nafas, kemudian amati, rasakan, di sini ada, oke, kemudian lepasin, pelan-pelan, lepasin aja, niatkan aja lepasin, cuman diam aja lepasin, nggak usah kaku, kok aku nih mikir apa, nggak apa-apa, mikir itu juga nggak apa-apa kan. Jadi intinya, take it easy gitu, nggak usah terlalu strict dengan aturan-aturan yang rumit tentang meditasi atau apa, tenang aja. Nanti kalau udah lepas, tenang aja, duduk aja, lepas, niatin lepas, nanti kan ringan sendiri, ringan, dan begitu udah ringan, diam aja, jangan mencari-cari. Habis ini ngapain, habis ini, gak usah. Diam aja, santai, nikmati ketenangan itu. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah gini, Sir. Ada courage untuk menghadapi masalahnya, ada acceptance bahwa aku punya monster itu, dan ada niat untuk melepaskan monster itu, maka kesadaran kita akan naik. Kita akan naik, kita ada willingness untuk melepaskan, sampai kepada titik, kita akan tenang banget. Gitu. Nah, 3 hal itu sebetulnya kalau kita praktekkan untuk semua hal, itu kita akan lebih jernih. Dan nggak usah cari-cari, kok aku belum selesai ya, kok aku masih merasa ini, it's okay, namanya juga human being kan gitu ya. Kok aku bingung ya, kok aku, satu hal dari yang menjadi problem bagi kita dalam menghadapi kayak gini adalah kita itu kepengen jadi superhuman gitu. Jadi kepengen cepet-cepet lolos, selesai semua, so I can get on with my life. Nggak bisa begitu gitu. Namanya juga manusia, itu nanti akan ada lagi gitu lepas. Jadi selalu siklusnya kenali, akui, kemudian sit with your monster as long as you can kan gitu kan. And then let it go. Nanti kan dia akan lepas sendiri. Gitu. Gampang. Iya sih, cuman perlu latihan. Oh iya, tapi latihannya emang lumayan lah. Mas Bayu sendiri kan juga udah berapa kali ngelihat aku ngelakuin itu. But you are human, you know. Exactly. The great thing about you is because you are human. Kalau enggak, aku malah ngeri. Iya sih. Dan emang bener kan sih. Gitu ya. Aku ngerasa ya kalau sebelum ngerti ini gitu kan, sebelum belajar sama Mas Bayu juga atau terapis yang lain, baca buku dan sebagainya, emang bawaannya manusia tuh kayaknya pengen avoidant gitu sama perasaan yang gak enak gitu kan. Ini rasanya gak enak, avoid langsung, ngapain kayak party, kayak ngobrol sama orang, kayak apa-apa, whatever, terserah, biasanya masing-masing orang beda-beda gitu. Tapi pada saat nih, kayak sekarang menurut aku ya, di saat kita emang lagi harus lebih banyak di rumah aja, gak boleh keluar, apa segala macam, mau gak mau kan kita dihadapin sama diri sendiri. Jadi biasanya, makanya kalau aku sering denger tiba-tiba banyak orang yang satu rumah jadi konflik apa segala macam, kalau aku rasa karena masing-masing monsternya pada keluar tapi don't know what to do with it gitu ya, kayak monster keluar, terus gue mesti ngapain sama ini gitu kan. Yang menarik, yang menarik, if you don't face your monster, you become the monster kan gitu, jadi lucunya di situ gitu loh. Iya benar. Iya, jadi kita jadi iya. Jadi ini modelnya kayak COVID itu sendiri kan. COVID itu kan sebetulnya dari luar gitu. Dia tuh barang mati kalau di luar, tapi begitu dia nempel di sel manusia, dia masuk dan mengambil alih sel manusia, itu dia take control semuanya. Jadi akhirnya manusianya tuh sakit karena selnya diambil alih oleh COVID-nya kan gitu ya.
Betul. Ini padahal kalau COVID itu di luar tubuh manusia, dia tuh kan makhluk hidup sama sekali. Dia itu nggak ada hidupnya sama sekali gitu. Dia cuma kumpulan protein aja nempel di situ. Nah, begitu masuk dia take control human being-nya gitu. Sama dengan emosi kita sebetulnya kan gitu. Emosi kita ini sebetulnya kan bukan bagian dari kita nih. Dia itu sebetulnya adalah bagian di luar yang merupakan reaksi dari kita, reaksi terhadap sesuatu, kemudian kita merasa sesuatu dan akhirnya muncul jadi kan gitu, dan akhirnya kita taken over by the emotion. Jadi kita bukan human being lagi tapi emotion being di situ gitu, sehingga akhirnya kalau kita nggak berani face the monster and let the monster go kan gitu, kita become the monster dan kita jadi musuhan sama, apalagi bayangin di rumah yang sama lu lagi ketemu di situ. Biasanya pagi hilang, ketemunya nanti tengah malam, ini ketemu 24 jam. Iya, betul. Akhirnya ribetnya di situ kan. Nah, kayaknya ininya akhirnya hubungannya sama tadi kayak di tengah uncertainty ini, kenapa 3 hal tadi jadi 3 hal yang sangat penting adalah kalau menurut aku nih kesimpulannya aku ya Mas Bayu ya. Berarti di tengah-tengah uncertainty ini kan macam-macam feeling kita rasain gitu. Ada orang yang ketakutan, ada orang yang anxious, ada orang yang depresi, ada orang yang jadi marah, yang sedih, yang apa segala macam. Nah, kalau ada yang apatis, Iya bener, ada banget yang apatis tuh. Aku udah sering banyak lihat juga tuh dari group of friends sendiri tuh yang udah mulai apatis ini, apatis itu. Actually itu kan monsternya yang lagi keluar gitu kan ya Mas Bayu ya. Itu yang harusnya kita bisa duduk bersama dengan hal itu, terus dirasain tanpa ngejudge dan tanpa, mungkin ini satu lagi kali ya Mas Bayu, dan tanpa melakukan aksi apa-apa akan hal itu gitu. Misalnya kayak udah tahu lo marah, sedih apa-apa terus langsung disebarin ke semua orang kayak ini ada begini, ada begitu, ada terus bikin semua dia lagi spreading the monster itu. Dia lagi spreading the monster kan gitu ya. Jadi kayak orang kena COVID ini juga gitu. Jadi pada saat si monsternya itu udah jadi kita jadi dia, dengan kita ngomong ke sana kemari, marah, gosipin sana, nyindir sini dan sebagainya. Sebetulnya yang kita lakukan, we are spreading the virus kan gitu kan. Iya, benar. Karena coba bayangin, begitu kita gampang marah-marah, sekeliling kita itu juga orang gampang marah-marah juga gitu loh. Kan gitu kan, terus langsung kenapa sih semua orang pada marah-marah? Ya kamu mulai duluan kan gitu ya. Iya, benar. No, jangan begitu. Jadi caranya adalah sadari bahwa kita punya sesuatu. Admit it kan gitu kan. Have this one kan, admit it, kemudian face with the monster. Apa sih yang terjadi sekarang? Bentuknya kayak apa rasanya di mana di badanku. Diam, rasakan, kayak di sini tuh jadi kayak kepengen. Ini ada di sini. Nggak usah dianalisa, nggak usah dilawan, nggak usah dijauhin, nggak usah pura-pura nggak tahu. Amati aja, duduk, just sit there. Nanti dia lama-lama dia kan udah bosen sendiri, gak ada yang menarik dari kita kali gitu kan, terus dia akan pergi sendiri kan gitu kan, karena kita nggak bisa menularkan. Ini analogi main-main aja ya, tapi pada saat kita udah nggak menularkan ke sana kemari dengan misalnya cerita kemarahan kita, kemudian kekecewaan kita dan sebagainya, kan sebetulnya tujuan dari monster itu nggak tercapai toh kan, nggak punya teman lebih banyak lagi kan gitu. Jadi dia akan kabur sendiri, dan pada saat kabur kita akan jernih. Pada saat kita jernih, maka value vision yang kita tadi bahas di awal itu tadi, itu akan muncul menjadi guidance kita di dalam menjalani hidup berikutnya gitu. Jadi sebetulnya kalau mau jujur ya share ya, kita tuh sekarang tuh nggak perlu nyari sana sini tren berikutnya harus bagaimana, nanti kalau habis ini nanti bagaimana, kita pelajari semuanya. Boleh sih, tapi itu ribet banget gitu. Karena apa? Kita butuh database seberapa gede untuk bisa ngadepi future kan gitu kan. Database kita mungkin nggak cukup gitu. Sehingga cara yang paling gampang itu adalah kita lepaskan semua baggage tadi, kemudian kita jernih, kita punya tujuan. Let the universe guide you kan gitu. Let God guide you. Kita diam jernih, nanti Tuhan akan membimbing kita. Aku mau gini deh, aku mau telepon ini deh. Kayak jadi konsepnya adalah jernih dulu. Nanti kita akan dapat insight, kita dapat pencerahan, inspirasi, baru action. Soalnya kalau kita merancangnya dari sekarang, aku cuma mau nanya satu hal, seberapa besar database-mu untuk ngadepi future, kan gitu kan? Seberapa pinternya kita, seberapa equip-nya kita, enggak sih, kan gitu kan? Ya kita ya memang manusia, akui bahwa kita manusia gitu, dan kita memang selalu akan butuh connect kepada Yang Maha Kuasa untuk membimbing kita jalan ke depan, kan gitu ya? Lucunya banyak manusia tuh seolah-olah jagoan banget gitu, dia pelajari semuanya, nanti pandemi ini selesai aku langsung take off. Pertanyaanku, kok kamu tahu take off-nya ke situ dari mana? Kan gitu kan? Emang database kamu seberapa hebat kan gitu ya? Kan beda kalau kita jernih,
diam, connect, Tuhan akan bimbing kita. Maka kita akan jalannya pas kan gitu kan. Jadi oke, kita jalan lebih. Mungkin baby steps, mungkin tuh free baby steps, tapi itu jalan yang benar dibanding jalan yang harus struggling, jempalian kayak gitu kan. Ya, Ini tapi gitu. ini jadi insight yang bagus banget bener sih Mas Bayu. Yang mungkin kalau menurut aku 3 steps ini untuk yang baru mau nyoba mulai mungkin nggak akan segampang itu gitu ya mungkin ya. Oh ya, oh ya. Ini akan susah untuk pertama mengakui dulu gitu ya, brave Ya. enough to admit gitu kan. Terus yang kedua, pada saat lagi ngerasain perasaan-perasaan yang negatif itu, which is perasaan negatif itu juga sebenarnya nggak jelek-jelek amat kok ya gitu. Kadang-kadang Dan memang harus ada kan, itu bagian dari kita gitu. bagian Dia itu hanya jadi monster pada saat kita berikan angin pada dia untuk menyebar, untuk ya, untuk bikin masalah. Tapi kalau misalnya kita kecewa, kita sedih, kita bingung, itu normal toh. Itu iya, that makes you human gitu loh. iya itu. Cuman kalau dia udah mulai aneh kan gitu kan, nyebarin ke sana ke sini, menarik sana sini, itu yang jadi monster gitu. Jadi Yes, monster itu hanya terjadi pada saat we let that thing become big and yes, spreading and vicious kan gitu ya. yes. Dan itu Gitu. biasanya momen-momen itu bisa jadi spreading dan bisa jadi vicious pada saat kita nggak ngerti cara ngontrolnya, kita sebarin Yes. kemarahannya atau kita Oh sebarin ya. Oh ya. anxiety-nya dengan Iya. kita projectkan ke orang lain gitu ya yang ada di Oh sekitar ya. kita. Oh ya. Gue lagi, Apalagi sekarang confine di dalam satu rumah, apa nggak seru banget. iya makanya gue misalnya lagi parno banget nih soal misalnya aja COVID gitu misalnya, terus Iya. ada orang satu rumah, terus baru dari depan pagar masuk dalam rumah langsung dimarahin misalnya kayak gitu kan. Ya itu kan Iya. contoh-contoh kita Oh ya, ngebarkan konkret banget itu. gitu, langsung Iya. marah, oh Iya. nggak menghargai gua, kalau gua Iya. kenapa-kenapa gimana gini Iya. apa segala macam, jadinya kayak gitu Iya. misalnya gitu kan. Iya. Jadi ya pada saat kita lagi ngerasain monster itu diem aja, intinya diem, Iya. stand still, be still, Iya. Iya. diem aja sampai itu lewat gitu kan. Iya. Baru Iya. yang Baru ketiga, kita ngobrol. Iya. baru yang ketiga ya dibiarkan dia lewat gitu, udah selesai Iya. Say sampai. goodbye. Karena dia akan lewat. Yakin dia Iya, akan lepas. Jadi modelnya itu pada saat kita tidak embrace, kita tidak rangkul, kita pegang, dia akan lepas. Tapi kalau kita pegang, nah kita jadi dia, nah kita jadi spreadernya. Jadi kita jadi pembawa carrier, jadi carrier jadi akhirnya carrier. jadi kacau aja. Oh, oh, bayangin serumah ribut semua, nanti sebelah rumah juga pusing juga tuh. Itu terus kok ribut. Akhirnya kan nyebarnya kayak gitu. Tambah nyebarnya pakai WA-an ke sana kemari itu loh sini. Udah banyak Itu seru grup banget. yang aku keluar dari grup chat gara-gara Bagus. masalah kayak gitu. Aku setiap kali Ya, ini apaan sih? iya. Nyebarin kayak Iya. gini mulu tiap hari hobi. Bener Iya. gitu kan. Udah. Kalau COVID kita bisa pakai masker, cuci tangan, distance. Tapi kalau WA itu lebih Kalau kita mau pakai teleponnya nggak bisa dimaskerin masalahnya. gitu share. Iya. Itu sih Mas Bayu yang aku pengen bahas Ya. emang kali ini, dan Iya, iya. apa namanya, semoga orang-orang yang dengerin kita sekarang juga bisa menjadikan conversations ini sebagai hal untuk refleksi buat mereka juga gitu ya, dan nantinya mereka bisa berpikir sendiri gitu, gimana sih caranya kalau gue lagi mikir A B C D E F G misalnya nggak bikin gue ngerasa enak, yaudah deh biarin aja dulu gitu kan, maksudnya biarin aja dulu, dirasain aja dulu deh, ini lagi gini, terus sebentar bisa jadi sehari, bisa jadi 2 hari, bisa jadi, tapi jangan kelamaan juga sih. Itu kalau udah kelamaan kayaknya kita nggak mau ngelepasin. Ya, jadi gini ceritanya. Banyak orang punya konsep yang berat. Jadi dia kepengen tenang, dia kepengen happy, dia kepengen peace, tapi dengan mengejar itu semua. Aku pengen tenang, aku harus tenang nih, aku harus tenang. Padahal kenyataannya bukan begitu. Ketenangan, happiness, peacefulness, itu semua itu udah ada di kita. Cuman itu ketutup sama worries, tutup sama anxious, ketutup sama kecewa. Nah, tugas kita itu bukan mengejar kesenangan atau ketenangan atau keyakinan untuk jalan, tapi melepaskan tutup-tutup ini semua, kita lepas. Begitu itu lepas, itu akan muncul sendiri, share. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, pada saat itu muncul, langsung kan gitu, jernih kita gitu. Jadi tugas kita itu bukan cari kacamata baru, tapi mengusap itu loh yang di sini diusap gitu. Karena kadang-kadang karena ada itunya kan, kabutnya dan sebagainya.
So Dibersihkan. don't chase, iya betul. Jangan kejar happiness-nya, jangan kejar tenangnya, jangan kejar, nggak usah karena itu udah ada. Alam semesta, Tuhan pencipta semuanya itu tahu persis kita tuh mau apa sebetulnya kan gitu di dalamnya. Cuman karena ketutup itu semua, akhirnya kita jadi nggak jelas kita mau kemana kan gitu. Jadi just lepasin. That's all. Thank you so much Mas Bayu. Sami-sami. Sangat berfaedah sekali. Sekali lagi, Semoga menolong. pengen baca analisis tulisan tangan, ini udah bisa Iya, udah bisa dibeli. Ya. Online juga bisa. Udah. Bisa dibeli di aplikasi-aplikasi populer yang untuk penjualan ada. Tinggal klik diantar ke rumah. Tinggal klik diantar di rumah dan ini bagus banget. Enak. Kita bisa assess diri sendiri juga dengan melihat tulisan tangan kita sendiri. Pokoknya seru banget, harus dibeli bukunya. Kita terima kasih dulu sama Mas Bayu tentunya. Sami-sami, sama-sama.